Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi lanjutan yaitu hidrolisis garam. Di mana hidrolisis garam ini adalah reaksi antara salah satu ion garam yaitu kation ataupun anion yang bereaksi di dalam air sehingga menyebabkan perubahan pH larutan menjadi asam, basa ataupun netral. Nah, perubahan pH ini itu tergantung pada jenis asam dan basa itu sendiri. Lah untuk mempermudah mengingat ya, mana yang termasuk asam kuat, asam lemah, ataupun basa kuat, ataupun basa lemah, kita hanya perlu menghafalkan dua hal ini saja, yaitu asam kuat dan basa kuat. Seperti yang tertera di depan ya, apa itu asam kuat, apa saja, kemudian basa kuat itu apa saja. Nah, kemudian bagaimana sifat-sifatnya? Sifat garam dan perhitungannya seperti apa? Nah, pada sifat garamnya ini tergantung dari tadi ya, jenis asam dan basanya. Kalau toh asam kuat yang pertama ya, ketika asam kuat bereaksi dengan basa kuat, maka di sini sifat garamnya adalah netral. Ya. Kalau dipecah ya, NaCl itu menjadi Na plus dan Cl min. Di mana Na ini kan tadi golongan 1A pada basa kuat. Sehingga jadi Na plus ini pada basa kuatnya adalah NaOH, merupakan basa kuat. Cl min itu merupakan asam kuat juga dari HCl. Ya. Nah, ketika kuat bertemu dengan kuat, maka yang terjadi adalah netral. Dia tidak terhidrolisis di dalam air. Nah, reaksi inilah yang disebut sebagai reaksi hidrolisis. Nah, kemudian karena terhidrolisis ya. Yang kedua adalah asam kuat dengan basa lemah. Karena yang kuat itu asam, maka sifatnya adalah asam. Ya. Sifatnya adalah asam. Di mana H+ untuk mencari pH-nya ya, karena yang kuat adalah asam, maka kita mencari H+ adalah akar KW dibagi KB dikali G. KW adalah ketetapan air, KB adalah ketetapan basa, dan G adalah molaritas garam. Nah, reaksi hidrolisisnya apa? Nah, kita pecah dulu garamnya tadi. Contohnya NH4Cl itu diperoleh, kita pecah ya, NH4+ kationnya dan Cl- itu anionnya. Di mana NH4+ ini adalah basa lemah ya, asalnya dari NH4OH. Cl- adalah asam kuat, asalnya dari HCl. Nah, karena yang kuat itu tadi tidak bisa terhidrolisis, maka kita ambil yang lemah, NH4+ ditambahkan H2O, kan terjadi di dalam air ya. Nah, tanda plus di sini itu kan kelebihan hidrogen. Maka hidrogennya disumbangkan ke dalam air tadi. Sehingga menjadi NH3, tandanya berubah ya. Tandanya hilang dan H2O menjadi H3O+ karena ketambahan hidrogen tadi satu. Nah, H3O+ ini terpecah menjadi H2O kembali dan H+. H+ ini yang menunjukkan bahwa garam NH4Cl bersifat asam ya. Tanda H+ ini. Kemudian yang ketiga itu iya. Yang ketiga ya. Sebelumnya. Jadi ketika asam kuat bereaksi dengan basa lemah, maka dia sifatnya asam dengan reaksi hidrolisisnya seperti yang tertera di depan. Selanjutnya, pada asam lemah dan basa kuat. Karena yang kuat ini basa, maka sifatnya otomatis basa. Yang kita cari basa adalah OH-. Maka OH- adalah akar KW dibagi Ka dikali garam. Ka seperti kita ketahui adalah ketetapan asam. Contohnya adalah garam NaCH3COO. Kita pecah ya menjadi kationnya Na+, asalnya dari NaOH, merupakan basa kuat, dan anionnya adalah CH3COO-, merupakan asam lemah CH3COOH. Nah, karena yang kuat tidak bisa terhidrolisis, maka kita ambilnya yang lemah. CH3COO- ditambah dengan air, direaksikan dengan air ya. Min artinya kekurangan, maka hidrogen H2O menyumbangkan satu hidrogen ke dalam CH3COO-. Sehingga menjadi CH3COH dan OH-. Nah, OH- inilah yang menunjukkan sifat garam tersebut adalah basa. Ya, dengan reaksi hidrolisisnya seperti yang kalian lihat di depan. Itu merupakan reaksi hidrolisis. Bagaimana dengan asam lemah dan basa lemah? Nah, asam lemah dan basa lemah ini yang sebelumnya Ibu jelaskan itu tergantung dari Ka dan Kb-nya ya. Dia akan terhidrolisis total. Nah, akan tetapi tergantung dari nilai ketetapan asam dan ketetapan basa.
Jika ketetapan asam lebih besar daripada ketetapan basanya, maka dia sifatnya adalah asam, ya kan? Otomatis kita mencari apa? H+. H+-nya adalah akar KW dibagi KB dikali KA. Kalau KB-nya lebih besar daripada KA, maka sifatnya adalah basa, ya. Kan KB-nya lebih besar. Maka kita mencari apa? OH-. OH- adalah akar KW dibagi KA dikali KB. Bagaimana kalau nilai KA sama dengan KB? Maka pH-nya adalah sama dengan 7. Oke. Nah, contoh soalnya adalah, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Tentukan sifat reaksi sifat, kemudian reaksi hidrolisis dan pH dari nomor 1 ya. NH4Cl 0,1 molar dengan Kb-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Oke, kita lihat baik-baik ya. NH4Cl ini saat kita pecah menjadi NH4+ asal dari NH4OH dan Cl- asal dari HCl, yaitu asam kuat ya. NH4OH kan basa lemah dan HCl adalah asam kuat. Nah, kemudian karena yang kuat tidak bereaksi, maka kita ambil yang lemah, NH4+. NH4+ kita reaksikan dengan air menjadi H+ ini ya, plusnya masuk ke dalam H2O menjadi NH3 dan H3O+. Di mana H3O plusnya ini terurai menjadi H2O dan H+. Maka garam NH4Cl adalah sifatnya asam ya. Ada H+-nya di situ. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah H+ sama dengan akar KW dibagi KB dikali G. Ini ya. Sama dengan akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan akar 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 5. Hingga pH-nya adalah min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Ya. Selanjutnya nomor 2. pH dari Ca, CH3, COO 2 kali. Ingat ya, ada indeksnya 2 di situ. Otomatis reaksinya beda dengan ini. Kalau NH4Cl, NH terurai menjadi NH4+ dan Cl-. Nah, ini kan koefisiennya 1 ya. Nih ya, koefisiennya di sini kan 1. Nih. Ini 1. Nih 1. Karena sama semua maka Ibu enggak ada karena tidak ada indeksnya, dan nilai koefisien sama semua, maka kita pakai garamnya adalah tetap 0,1. Nah, ini beda dengan yang ini, yang soal nomor 2. Kita nggak bisa pakai garamnya 0,1. Kenapa? Karena di sini, lihat di sini ada indeksnya 2. Oke, kita lanjut ya ke sini. Garam Ca, CH3CO 2 kali kita pecah menjadi Ca2+ dan 2CH3COO- ya. Jadi masih ingat ya, XMYN sama dengan MX pangkat N plus ditambah NY pangkat M min. Jadi indeksnya lari ke kiri, lari ke kanan ya. Nah, di mana Ca ini asalnya adalah basa kuat, yaitu CaOH 2 kali, dan CH3CO ini adalah asam lemah dari CH3COH. Nah, tadi molaritasnya garam adalah 0,1. Nah, karena yang kuat kita kan nggak usah ini lagi, nggak usah direaksikan. Kita reaksikan yang lemah. Yang lemah adalah CH3COH atau anion CH3COO. Kalian lihat indeksnya kan 2 di situ. Nah, masih ingat ya, mol ditanya sama dengan koefisien ditanya dibagi koefisien diketahui dikali mol diketahui. Tuh. Maka koefisiennya CH3COO- kan 2. 2 dibagi patokannya adalah garamnya. Garamnya di sini 0,1. Ini koefisiennya 1. Maka 2 per 1 dikali ini 0,1. Sehingga hasilnya adalah 0,2. Nah, kemudian kita lihat ini yang sisanya adalah asam, ya kan? Asam lemah dengan asam lemah ya, dengan garamnya. Oke, kata-kata kalau asam lemah dengan basa kuat, kita menggunakan rumus apa? Kita menggunakan di sini ya, asam lemah dengan basa kuat. Kita menggunakan rumus OH- ya. Menggunakan OH-. Maka sama dengan, karena tadi CH3CO- tadi kan bereaksi dengan air ya.
H2O. Misalnya menjadi kita cari OH-. Sifatnya adalah basa. Maka OH- sama dengan akar KW per KA dikali garam. KA-nya adalah 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikali 2 kali 10 pangkat min 1. Sehingga diperoleh 1,4 kali 10 pangkat min 5. pH-nya adalah min log 1,4 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 4,85. Nah, untuk mencari pH-nya adalah 14 dikurangi pOH, yaitu 14 dikurangi 4,85 hasilnya 9,15. Tuh. Baik, selanjutnya untuk soal yang ketiga ya. Berapa massa K-asetat yang larut dalam 200 ml dengan MR sama dengan 98 dan pH sama dengan 9 serta Ka sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Oke, kita lihat ke sini. Ya, kita kan kuncinya tadi pH. pH sama dengan 9, maka pOH-nya adalah 14 kurangi 9 sama dengan 5. Nah, pOH ini kan sama dengan OH-. OH- sama dengan 10 pangkat min 5. Kenapa kita cari OH-nya? Ingat ya. Tadi kalau mau cara cepat saja, ya kita lihat nih di sini kan Ka. Ada Ka-nya di situ, berarti otomatis yang dicari adalah OH- untuk dimasukkan. Nah ya. Nah, K-asetat. Asetat itu kan CH3COH ya. Nah, tapi itu kan belum dalam bentuk asam lemahnya. Di sini kan yang diketahui adalah garamnya KCH3CO. Kita pecah dulu menjadi kation, yaitu K+, yaitu dari KOH merupakan basa kuat, dan CH3COO- yang berasal dari CH3COOH yang merupakan asam lemah. Karena yang kuat tidak bisa terhidrolisis, maka kita gunakan yang asam lemah. Nah, maka di sini OH- tadi sudah diketahui ya, 10 pangkat min 5, kemudian akar KW per KA dikali garam. KW-nya 10 pangkat min 14 dibagi KA-nya 2 kali 10 pangkat 5 dikali garam. Nah, akar keluar. Akar keluar otomatis jadi pangkat 2. Dipangkatkan 10 pangkat min 5 kali 2, 10 pangkat min 10. Ini kan di dalam akar itu kan 1/2 ya, 2 di bawah, jadi kan sama dengan 1/2 dikali 10 pangkat min 9. Maka 1/2 ibu rubah jadi 0,5 sehingga menjadi 5 kali 10 pangkat min 10 dikali garam. Maka garam sama dengan 10 pangkat min 10 dibagi 5 kali 10 pangkat min 10, ketemunya adalah coret-coret sehingga 1/5 sama dengan 0,2 molar. Oke, tadi sudah diketahui bahwa molaritas garamnya adalah 0,2 molar. Oke. Maka kita masukkan ke dalam rumus molaritas, yaitu massa per mr dikali 1000 per volume dalam bentuk mililiter ya. Masukkanlah molaritasnya 0,2, terus kemudian massanya yang kita cari ya, dibagi mr-nya 98 dikali 1000 per 200, maka coret-coret 5 dibagi 98 adalah 0,05 dikalikan massa, sehingga massa adalah 0,2 dibagi 0,05 adalah 4 gram. Nah, jadi massa yang dibutuhkan adalah 4 gram HCl ya. Oke. Nah, sebagai bahan latihan silakan kalian kerjakan ini ya. Akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, demikian anak-anak, semoga apa yang Ibu jelaskan membuat ya ada pandangan atau pemahaman baru yang membuat kalian lebih paham terhadap materi kita kali ini. Baik, Ibu akhiri demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik.